Halo teman-teman, kembali lagi bersama channel Bacarita Film. Untuk kali ini Mimin akan membahas sebuah film yang berjudul Flight World War II, yakni sebuah film yang menceritakan sebuah pesawat komersil yang melakukan penerbangan dari Amerika menuju Inggris. Namun tanpa mereka duga, sebuah fenomena aneh terjadi pada saat itu yang membuat kapal tersebut tiba-tiba terbawa ke dimensi waktu, yakni kembali ke masa lalu di mana Perang Dunia sedang berlangsung pada saat itu, yakni pada tahun 1941. Mampukah pilot pesawat komersil ini melewati lorong waktu, sementara mereka tengah dihujani tembakan dan roket yang bertubi-tubi oleh pesawat tempur Jerman? Namun seperti biasa, sebelum Mimin melanjutkan ke alur ceritanya, Mimin mau kembali mengingatkan khususnya buat teman-teman yang belum menekan tombol subscribe agar menekannya terlebih dahulu, biar Mimin lebih bersemangat lagi dalam membuat video-video berikutnya. Dan tanpa berlama-lama, langsung saja ke alur ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan sebuah pesawat komersil yang akan melakukan penerbangan dari Amerika ke Inggris dengan jarak tempuh 7,2 jam perjalanan. Pesawat ini dikemudikan oleh pilot yang bernama William Strong dan kokpilotnya yang bernama Daniel. Di awal penerbangan cuaca terlihat tampak baik seperti biasanya. Namun tidak lama kemudian, sang pilot mulai melihat adanya gumpalan awan yang terlihat tidak biasa. Kemudian sang pilot menginformasikan cuaca tersebut ke pusat kontrol. Namun dari pusat berkata bila itu hanyalah awan badai biasa dan sudah umum terjadi. Meskipun pada awalnya sang pilot merasa tidak yakin, namun akhirnya sang pilot memaksa pesawatnya untuk menerobos badai tersebut. Dari aksi nekat yang dilakukan oleh sang pilot, ternyata membuat mereka kehilangan kontak dengan pusat kontrol. Kemudian dengan adanya cuaca ekstrim tersebut, sang pilot menyarankan agar semua penumpang mengenakan sabuk pengamannya masing-masing. Saat itu kapal memasuki badai awan yang membuat guncangan hebat pada kapal tersebut. Semua penumpang tampak ketakutan. Bahkan di sana tampak seperti ada sebuah lubang pada awan yang terasa semakin menyeret kapal untuk masuk ke dalam lingkaran awan tersebut. Setelah melewati lingkaran awan tersebut, perlahan cuaca terlihat membaik. Hanya saja keadaan berubah dari siang menjadi malam hanya selang waktu beberapa menit. Namun bagi sang pilot itu bukan masalah, karena yang terpenting cuaca sudah kembali normal. Hal tersebut setidaknya cukup membuat penumpang merasa lega. Namun tidak lama kemudian, sang kapten dan kopilot baru menyadari setelah melewati badai awan tersebut, ternyata alat navigasi mengalami malfungsi, termasuk tidak bisa menghubungi pusat kontrol. Dengan semua alat navigasi yang tidak berfungsi, maka sang kapten tidak bisa melihat rute perjalanannya. Untuk sejauh ini sang pilot merasa aneh, karena baru kali ini dirinya mengalami hal yang seperti ini. Maka dengan perihal tersebut, satu-satunya cara untuk mengetahui posisi mereka, yakni dengan cara menurunkan ketinggian pesawat, sehingga mereka akan tahu posisi mereka. Saat itu perlahan pesawat mulai menukik ke bawah. Namun sungguh di luar dugaan sang kapten dan kokpilot termasuk para penumpang. Mereka saat itu justru melihat kobaran api dan ledakan di mana-mana. Saat itu belum sempat terjawab rasa heran mereka. Tiba-tiba saja melihat pesawat tempur milik Jerman yang melintas. Dan tentu saja hal ini menambah ketegangan suasana, baik pilot beserta para penumpangnya. Menyadari hal ini, sang kapten mencoba kembali menaikkan pesawat untuk menghindari pesawat Jerman.
Saat itu di tengah ketegangan para penumpang, terlihat dua orang yang mengaku sebagai ahli sejarah. Dirinya meminta pramugari untuk bertemu dengan sang kapten. Namun tampaknya pramugari itu tidak mengizinkan mereka berdua. Namun karena saat itu memaksa, akhirnya mereka berdua pun bisa bertemu dengan sang kapten pesawat. Kemudian di sini dua penumpang tersebut menjelaskan bila hal ini sangat di luar nalar, yakni setelah melihat pesawat tempur Jerman jenis Lavokin, yakni sebuah pesawat tempur milik Jerman pada tahun 1940-an, yang artinya saat ini mereka sedang berada di masa lalu, di mana Perang Dunia II sedang terjadi, yakni peperangan antara Jerman melawan Eropa. Berhubung pesawat komersil ini sedang melakukan penerbangan ke Inggris, menurut si ahli sejarah ini kemungkinan besar akan bisa menghubungi pusat komando Inggris melalui radio. Karena pada saat itu komunikasi pasukan Inggris masih menggunakan radio, tidak seperti Jerman yang sudah sedikit canggih yang bisa menggunakan radar. Karena tidak ada salahnya bila mencoba, maka saat itu sang kapten mencoba untuk menghidupkan radionya. Ternyata usaha tersebut memang membuahkan hasil. Sinyal dari radio pesawat komersil ini tertangkap oleh radio tentara Inggris. Saat itu di sebuah markas terlihat tentara muda yang bernama Nigel yang langsung menyapa panggilan tersebut. Kemudian di sini Kapten William memperkenalkan diri dan langsung menceritakan situasi dirinya yang sedang dirinya alami. Setelah sang kapten menceritakan semuanya yang terjadi, ternyata jawaban dari Nigel sesuai dengan prediksi penumpang sebelumnya bila saat ini sedang terjadi Perang Dunia II. Mendengar hal tersebut, sang kapten merasa tak habis pikir bagaimana hal ini bisa terjadi. Namun karena hal ini benar-benar sedang terjadi, maka dengan ini sang kapten bertekad untuk menghadapi situasi ini sebagaimana tanggung jawab dirinya atas keselamatan seluruh penumpang. Dengan perihal tersebut, di sini Kapten William terus menggali informasi dengan Nigel untuk mencari solusi jalan keluar dari situasi yang berbahaya ini. Meskipun pada awalnya Nigel tidak percaya bila Kapten William terlempar dari masa depan, namun seiring waktu Nigel mulai mempercayai dan berusaha untuk membantunya. Namun di tengah percakapan mereka, sayangnya komunikasi antara Kapten William dan Nigel ternyata bisa didengar oleh tentara Jerman melalui radio mereka. Maka dengan perihal tersebut, akhirnya beberapa angkatan udara Jerman dikerahkan untuk menjatuhkan pesawat komersil yang dibawa oleh Kapten William. Dan tidak lama kemudian, pesawat komersil ini berhasil dikepung oleh beberapa pesawat tempur Jerman yang langsung menghujani tembakan ke badan pesawat komersil ini. Saat itu semua penumpang merasa histeris dengan kejadian ini. Sementara Kapten William berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari serangan tersebut. Akan tetapi karena pesawat ini tidak dirancang untuk situasi seperti ini, akhirnya satu persatu tembakan mulai mengenai badan pesawat yang mengakibatkan salah satu penumpang terhempas keluar jendela. Bukan hanya itu saja, kopilot yang bernama Daniel, dirinya juga sempat terkena tembakan di bagian perut, meskipun itu tidak terlalu fatal. Sementara Kapten William, dirinya sekuat tenaga terus berusaha untuk menghindari kejaran pesawat tempur Jerman. Karena pesawat ini tidak dirancang untuk berperang, maka satu-satunya cara untuk keluar dari hal ini adalah dengan mengecoh pilot Jerman. Sementara trik yang digunakan oleh Kapten William antara lain dengan meningkatkan kecepatan maksimal di antara awan,
sehingga pandangan pilot Jerman tidak bisa fokus ke arahnya. Kemudian setelah berhasil mengecoh para pilot Jerman, Kapten William berusaha berpindah posisi secara cepat, sehingga para pilot Jerman saling bertabrakan satu sama lain. Hal ini dilakukan terus-menerus, sehingga habislah pesawat Jerman yang mengikuti mereka. Setelah situasi dianggap aman, pesawat diterbangkan dalam mode autopilot, yang kemudian Kapten William menjelaskan pada semua penumpang apabila saat ini sedang terjebak di masa lalu, yakni pada tahun 1941. Atau lebih tepatnya, sedang berada di tengah Perang Dunia II yang sedang berlangsung saat ini. Untuk menghilangkan ketegangan para penumpang, di sini Kapten William berjanji akan mendaratkan pesawat ini dengan sangat hati-hati. Namun sebelum mendaratkan pesawat, Kapten William meminta bantuan untuk memperbaiki hidrolik roda depan yang sempat terkena tembakan sebelumnya. Singkat cerita, saat itu ada salah satu penumpang yang ahli dalam bidang ini. Maka tanpa tunggu lama, penumpang tersebut pun bergegas untuk memperbaiki roda depan. Pada saat itu keadaan sempat terasa tegang ketika pria tersebut hampir saja terjatuh. Namun pada akhirnya keadaan berhasil dikendalikan dan pesawat pun sekarang sudah bisa mendarat dengan aman setelah roda depan berhasil diperbaiki. Sementara Kapten William, dirinya berusaha kembali menghubungi Nigel dan meminta bantuannya untuk mendaratkan pesawatnya. Pada saat itu Kapten William meminta landasan terdekat karena pesawatnya tidak akan bertahan lama melihat bahan bakar yang hanya tinggal sedikit lagi. Namun karena saat itu Nigel tidak tahu posisi Kapten William saat ini, maka Nigel meminta tanda apapun agar dirinya tahu posisi. Kemudian di sini Kapten William dan beberapa penumpang segera membuat pertanda dengan mengumpulkan beberapa barang untuk dijatuhkan. Kemudian setelah barang-barang dijatuhkan, namun sayangnya barang tersebut justru jatuh di antara tentara Jerman. Namun untungnya para tentara Inggris tiba tepat waktu di tempat itu, yang kemudian mereka pun merebut barang tersebut. Kemudian dari sinilah Nigel bisa mengetahui lokasi di mana Kapten William harus mendaratkan pesawatnya. Namun di tengah percakapan mereka, tiba-tiba Kapten William melihat kembali sebuah lubang di antara awan yang hitam. Di sini Kapten William sangat yakin bila ini adalah jalan menuju untuk pulang. Sebelum Kapten William memasuki lubang tersebut, dirinya mengucapkan terima kasih pada Nigel karena sudah membantu dirinya. Kemudian setelah melewati lubang tersebut, cuaca pun saat itu mendadak cerah. Dan ternyata Kapten William telah berhasil membawa pesawatnya kembali ke masa kini. Dan kemudian mendaratkan pesawatnya di sebuah bandara Jerman. Akhirnya semua penumpang bersorak gembira meskipun mereka mendarat di bandara Jerman. Karena Jerman yang sekarang tentunya sangat berbeda dengan Jerman yang dahulu. Dan cerita film pun berakhir sampai di sini.